Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Pada hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam minggu kedua tanggal 13 Desember 2020. Saudara, kita akan bersama-sama beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat pertama. Kita akan bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu saat teduh, Tuhan berada di bait suci-Nya. Amin. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat yang ke-15. Hai, mari berhimpun. Saudara, saya ajak kita boleh memuji Tuhan. KPPK 108, hai mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah nama-Mu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita akan berdoa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih
Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu akan menolong kami. Kebenaran firman-Mu akan menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga setiap gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mengadakan ibadah, dimanapun, kiranya Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami mengingat situasi bangsa dan negara kami. Engkau yang menyertai dan Engkau yang memimpin senantiasa. Engkau yang menolong, Engkau yang terus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan. Dan kami juga berdoa mengingat untuk setiap jemaat Tuhan, untuk saudara-saudara kami, mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita. Satu pujian yang mengatakan Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Kita akan nyanyikan KPPK 118, Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus Kristus mati di Kalvari, Ia mati untuk tebus dosaku. Oh besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh besarnya rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Musik saja. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus mencariku. Yesus. Kita akan nyanyikan bersama ayatnya yang ketiga. Yesus Kristus kan datang kembali untuk menyambut semua umat-Nya. Oh betapa mulia Ia kembali,
Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh, betapa mulia Ia kembali. Yesus menyambutku. Puji Tuhan. Saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat 7 hingga 21. Injil Yohanes, pasal ke-10, ayat 7 hingga ayatnya ke-21. Baik saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu dapat mengikutinya bersama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Sejauh ini kita sudah membaca firman Tuhan. Saya undang kita boleh akan membaca kembali Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan pujian kita.
Mari kita boleh menuturkan kisah Yesus, kisah yang indah dan benar, warta yang berharga sekali yang pernah aku dengar. Saya undang kita boleh memuji Tuhan dari KPPK nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku ia digoda, tetap teguh ia menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapan, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pulang. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan. Bagiku ia menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Warta yang berharga sekali yang pernah aku dengar. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Pendeta Rusdi Japri dari Gereja Kristen Baptis Jakarta di Cengkareng yang akan membawakan firman Tuhan. Tema yang akan dibawakan adalah Dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Mari saudara, kita akan bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Satu lagu dari KPPK 308, Ada Terang Dalam Hatiku. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia.
tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku sejak kulihat wajahnya, dah terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Suara hati tiada terdengar, ia tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dah terang di hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gemarlang. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dah terang di hatiku. Saya persilakan kepada hambanya, Pendeta Rusti Japri, yang akan membawakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama sebentar lagi merayakan satu hari yang penting dalam kekristenan. Kita merayakan hari Natal. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu perkataan Yesus, "Aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan." Dia datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Sekalian, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang diuraikan oleh hamba-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami. Dan Engkau juga memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, sehingga melaluinya ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap kami. Dan kami juga boleh diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara mendengar kata hidup berkelimpahan, sekalian apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika kita mendengarkan kata hidup berkelimpahan. Nah, sekalian, mungkin banyak di antara kita, di dalam pikiran kita ketika mendengarkan kata kelimpahan ada dua kata, sekalian. Satu materi, yang kedua banyak. Jadi ada materi, semakin banyak materi itu, maka semakin berkelimpahan. Itu yang ada di pikiran kita ketika kita mendengarkan kata kelimpahan. Cara menghitungnya tambah, kali,
ya pangkat ya. Jadi hartanya dulu rumahnya 1 tambah menjadi 1, 2, makin berkelimpahan. Dulu mobilnya 2 berlipat menjadi 2 kali lipat, menjadi 4, hidup berkelimpahan. Nah, sekalian itulah yang kita pahami atau mungkin yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan hidup berkelimpahan. Nah, sekarang pertanyaannya sekalian, ketika kita mendengarkan hidup berkelimpahan, apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Ketika Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Sesuatu apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah materi? Maka orang yang ikut Yesus seharusnya hidupnya berkelimpahan secara materi. Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Sekalian, saya pernah membaca sebuah buku. Ya, bukunya saya lupa judulnya. Tetapi kira-kira buku ini menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus ada di tengah dunia ini, buku ini mengatakan bahwa Yesus itu sangat kaya. Jadi kalau ditarik zaman sekarang, Yesus itu punya mobil yang mewah katanya, tinggalnya juga di perumahan yang mewah. Jadi Yesus sangat kaya. Sekarang saya menarik sekali ketika penulis itu mengatakan Yesus sangat kaya. Apa sih alasannya? Dia memberikan alasan seperti ini, saudara sekalian. Yesus sangat kaya karena walaupun Yesus duitnya seringkali diambil oleh bendahara yang curang, ya kita tahu siapa? Yudas. Ternyata Yesus bisa pergi dari kota satu, pergi ke kota yang lain, pergi kemana-mana, masih ada duit untuk pelayanan. Berarti dia katakan sekalian, Yesus itu sangat kaya. Jadi dalam bukunya dia mengajarkan kalau Yesus sangat kaya. Maka sebagai anak-anaknya kita juga harus mengalami atau memiliki kekayaan yang sama. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Dan ajaran seperti penulis tadi adalah ajaran yang saat ini seringkali berkembang ya. Kita mungkin datang ke gereja-gereja tertentu, kita seringkali mendengarkan ajaran yang demikian. Engkau tidak hidup dalam kelimpahan, engkau tetap miskin, engkau tidak memiliki harta berlimpah-limpah. Pasti ada yang salah dengan imanmu. Pasti ada yang salah dalam kehidupan kerohanianmu. Karena Yesus datang memberikan hidup berkelimpahan. Kalau engkau tidak hidup berkelimpahan, pasti ada yang salah dengan imanmu. Sekalian seringkali kita mendengarkan ajaran yang demikian. Kita buka channel televisi pun sekalian. Mungkin kita pernah mendengarkan ajaran seperti ini. Ikut Yesus, hidupnya harus berkelimpahan. Sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus seperti itu sekalian. Tetapi kenyataannya banyak orang yang hidupnya berkelimpahan secara materi. Ternyata ketika dia tanya apakah hidup mereka berbahagia atau hidup mereka bersuka cita, ternyata sekalian banyak orang yang berkelimpahan secara materi. Perusahaannya banyak, depositonya banyak, ya, uangnya berlimpah. Ternyata sekalian di dalam kehidupan mereka merasakan kekosongan. Seorang penulis yang bernama Philip Yancey di dalam bukunya mengatakan demikian, sekalian. Sebagai seorang penulis, saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai banyak bintang yang terkenal.
bintang football, bintang film, musisi, penulis bestseller, politisi, tokoh televisi. Mereka adalah orang-orang yang mendominasi media. Kita mengagumi mereka, ikut penasaran akan hidup mereka, makanan mereka, latihan aerobik mereka, orang yang mereka cintai. Tetapi saya mengatakan ternyata idola kita justru kelompok yang paling sengsara. Kebanyakan perkawinan mereka bermasalah atau berantakan. Hampir semuanya tergantung psikoterapi, sebuah ironi besar. Betapa pahlawan besar yang kita anggap dan kita kagumi ini tampaknya hidupnya tersiksa dengan rasa tidak percaya diri. Sekalian, mungkin kalau anak-anak muda diwawancarai, diadakan sebuah survei, hidupmu mau seperti apa? Mungkin banyak yang mereka akan menjawab, wah, saya mau seperti artis itu. Saya mau seperti bintang film itu. Saya mau seperti olahragawan yang sukses itu. Filipensi mengatakan, sekalian, ternyata di dalam hidup mereka ada kekosongan. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri mereka. Nah, oleh sebab itu seorang yang bernama Blaise Pascal mengatakan di dalam jiwa manusia, sekalian, ada ruang yang kosong. Dan ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali diisi oleh Tuhan sendiri. Ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh kekayaan. Ruang yang kosong itu tidak bisa diisi dengan ketenaran. Ruang yang kosong itu tidak bisa diisi dengan kesuksesan. Ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Sekalian, ternyata ada ruang kosong manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu sekalian, ketika Yesus mengatakan, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Sekalian, apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau yang dimaksudkan oleh Yesus hidup berkelimpahan secara materi, ketenaran, kesuksesan, kelimpahan hidup yang seperti itu. Ternyata sekalian, banyak orang yang sudah mencapai itu semua ternyata hatinya kosong. Kita tahu beberapa artis yang terkenal didapati mati dengan cara bunuh diri atau juga kelebihan obat bius, obat tidur. Beberapa tahun lalu seorang yang bernama Michael Jackson, seorang yang begitu sukses dalam karirnya, penyanyi yang terkenal, ternyata sekalian, dia didapati mati karena overdosis, minum obat tidur kebanyakan, overdosis, dan meninggal dunia. Sekalian, kita juga tahu Robin Williams, ya, seorang aktor yang begitu terkenal, ya, satu filmnya itu yaitu Mrs. Doubtfire yang mungkin juga kita pernah tonton. Dia seorang komedian yang begitu lucu. Ya, ada seorang aktor waktu mengenang kematiannya pernah mengatakan demikian. Kalau saya lagi stres, maka saya telepon Robin Williams. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Maka dia mulai membuat joke, membuat lelucon-lelucon. Wah, kalau saya dengar dia, kayaknya saya disegarkan dengan joke-nya, leluconnya. Tetapi apa yang dialami oleh dia? Kematian seperti apa yang dialami oleh dia? Ternyata sekalian, dia mati dengan cara gantung diri. Dia frustasi akan perkawinannya. Dia frustasi karena dia tidak bisa lepas dari kebiasaan obat biusnya. Ternyata sekalian, dia dikatakan seorang penghibur yang sebenarnya hatinya perlu dihibur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya harta yang berlimpah-limpah, ketenaran. Bukankah sekalian itu yang seringkali menjadi tujuan orang?
Saya pengen sesukses itu. Saya pengen punya kekayaan yang seperti itu. Kalau saya mencapainya, hidup saya berbahagia. Ternyata orang-orang seperti ini, saudara sekalian, hidupnya bukan merasakan kebahagiaan, tetapi hidupnya seringkali merasa kekosongan, tidak merasakan sukacita di dalam hidupnya. Sekalian, kalau demikian, sekalian, apakah yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus mengatakan, "Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan"? Tadi saudara sekalian, seringkali kita mendengar kata kelimpahan, kata banyak. Ya, yang kedua kata materi. Materinya semakin banyak, maka hidupnya berkelimpahan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan"? Tadi kelimpahan yang pertama ada kata materi. Kelimpahan yang dimaksud oleh Yesus bukan materi, tetapi kelimpahan yang dimaksud oleh Yesus yaitu rohani. Yang kedua bukan kata banyak, saudara sekalian, tetapi kata kelimpahan yang dimaksud oleh Yesus, kita perlu hanya punya satu itu. Nah, saudara sekalian, kalau seandainya saya ini orang yang punya kelimpahan materi seperti ini, saudara sekalian, apakah bagi saudara sekalian saya itu masih hidup di dalam kelimpahan atau tidak? Ya, seandainya begini, saudara sekalian, saya punya 10 rumah, saya punya 10 rumah mewah, ya, harganya 1M 1M, ya. Jadi saya punya kekayaan 10M dari rumah saya. Terus saya punya perusahaan 10 perusahaan. Taruh kata satu perusahaan juga 1M 1M. Berarti dari perusahaan itu saya punya kekayaan 10M juga. Terus saya punya juga mobil mewah, harganya 1M 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 1M, ya. Jadi kekayaan saya dari mobil mewah itu sebanyak 10M. Jadi saya kekayaannya 30 miliar. Kaya nggak saudara sekalian? Ya, lumayan ya. Mungkin saudara sekalian yang ada di rumah ada yang lebih kaya daripada saya kalau saya seandainya punya kekayaan seperti itu. Tapi terus terang saya tidak punya kekayaan sebanyak itu, ya. Nah, saudara sekalian, seandainya saudara sekalian, kalau rumah saya habis, ya, saya kehilangan berapa saudara sekalian? Saya kehilangan 10 miliar. Masih limpah nggak hidup saya? Jawabnya masih limpah. Saya masih punya tadi apa? Perusahaan atau rumah, ya? Perusahaan, ya. Masih punya rumah 10 miliar. Masih punya mobil 10 miliar. Masih punya 20M. Seandainya yang kedua, saudara sekalian, sekarang rumah saya habis. Masih kaya, saudara sekalian? Masih kaya. Saya masih punya rumah, punya mobil 1M 1M. Jadi dari mobil saya punya kekayaan 10 miliar. Seandainya mobil saya diambil 5, Susan, masih limpah hidup saya? Masih. Karena masih punya 5 mobil yang harganya 1M 1M, masih punya kekayaan 5 miliar. Masih limpah lah punya kekayaan 5 miliar. Seandainya 4 diambil, Sus sekalian, tinggal 1 mobil. Masih limpah nggak, Sus sekalian? Jawabnya ya masih cukup limpah lah. 1 mobil kalau dijual, ya, buka toko HP di Roxy masih lumayan bisa hidup lah, ya. Tetapi seandainya semua diambil, masih limpah nggak, Sus sekalian? Maka jawabannya tidak, Sus sekalian. Ya, kalau itu adalah hidup berkelimpahan secara materi. Tetapi Sus sekalian, Ayub pernah mengalami itu semua. Hartanya diambil, kambing dombanya diambil, untanya diambil, apa yang dia miliki diambil.
Tetapi saudara sekalian, Ayub bisa mengalami kelimpahan yang lain. Walaupun dia kehilangan kelimpahan secara materi, tetapi ada satu kelimpahan yang tidak dia dapatkan dari kelimpahan materi. Ketika dia berkata di tengah masalah-masalah pergumulan yang hidup yang dia alami, ketika dia banyak kehilangan materinya, pada bagian terakhir dia mengatakan, sebelumnya aku mengenal engkau dari perkataan orang lain, tetapi saat ini aku mengenal engkau muka dengan muka. Materinya diambil. Ternyata dia bisa merasakan kelimpahan yang lain, yaitu bukan kelimpahan secara materi, tetapi itu adalah kelimpahan secara rohani. Ketika Yesus berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Bukankah saudara sekalian, orang yang mendengar perkataan-perkataan Yesus adalah orang-orang yang hidup, yang masih bisa mendengarkan, yang masih bisa bereaksi, yang bisa berkata amin terhadap perkataan Yesus? Bukankah mereka hidup? Oleh sebab itu saudara sekalian, hidup yang dimaksudkan oleh Yesus bukan hidup secara jasmani, di mana orang bisa bernapas, bergerak, mendengarkan. Tetapi hidup yang dimaksud oleh Yesus adalah hidup secara rohani. Pencuri datang untuk mengambil dan membinasakan. Siapa pencuri itu, saudara? Itu adalah gambaran dari si iblis yang senantiasa mencari kita, menarik kita di dalam dosa, dan akhirnya saudara membawa kita di dalam kebinasaan. Itu yang dilakukan oleh pencuri yang dimaksudkan oleh bagian ini, saudara sekalian. Iblis senantiasa mencari kita, menggoda kita, mengajak kita untuk berdosa, mengajak kita untuk tidak percaya kepada Kristus. Itu tujuannya dia berada di dalam dunia ini. Dia datang untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk apa, saudara sekalian? Untuk memberikan hidup. Hidup secara rohani. Karena kita sebagai orang berdosa dikatakan mati secara rohani. Oleh sebab itu, karena kondisi kita mati secara rohani, kecenderungan kita berdosa. Dan tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal dengan usaha kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, Natal itu mengingatkan betapa cinta Kristus bagi kita, sehingga dia datang ke dalam dunia ini dengan tujuan mati di atas kayu salib, sehingga melalui kematiannya di atas kayu salib, saudara sekalian, dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dia datang memberikan hidup. Kita yang mati, yang percaya kepada Yesus, kita dihidupkan. Dan bukan hanya itu saja, saudara sekalian. Kita dikatakan kita bisa memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Jadi hidup berkelimpahan yang dimaksud oleh Yesus bukan materi, tetapi rohani. Bukan banyak, tetapi cukup cuma satu, yaitu kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Disitulah awal kita memiliki hidup rohani. Tetapi saudara sekalian, banyak orang Kristen kehidupan rohaninya hanya stop sampai di situ. Percaya kepada Yesus, ya udah cukup. Bukankah saya sudah punya tempat di dalam kerajaan sorga? Saya mati, saya masuk surga. Padahal Yesus menjanjikan bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan.
Artinya saudara sekalian, kita bisa merasakan sebuah persekutuan yang semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Dan kadang-kadang saudara sekalian, inilah yang tidak dicari oleh orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang sudah merasa cukup, saya percaya saya memiliki hidup yang kekal. Tetapi tidak merasakan janji yang dirasakan. Seperti yang Yesus katakan, engkau bisa memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Artinya saudara sekalian, kita memiliki relasi dengan Tuhan yang begitu intim. Kita merasakan Tuhan terus beserta kita. Kita merasakan Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Kita merasakan dekat dengan Tuhan. Kita merasakan Tuhan begitu menyertai kita dalam setiap keadaan. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat. Dan banyak orang Kristen kehilangan esensi hidup berkelimpahan seperti ini. Karena banyak hidupnya stop hanya percaya, tetapi tidak meningkatkannya dengan relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Seringkali saudara sekalian, di gereja saya ada program membaca Alkitab. Ya, tujuannya supaya mereka semakin mengenal firman, mengenal Tuhan. Ada yang mengerjakan, ada juga yang tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan kalau ditanya, baca Alkitab enggak? Enggak. Kenapa? Waduh Pak, sibuk Pak. Saya toko mesti pergi pagi-pagi, buka, pulang malam. Malam saya mesti istirahat nonton TV. Tidak ada baca Alkitab sama sekali. Tidak ada menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Jadi saudara sekalian, seringkali kelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus dikalahkan oleh kelimpahan materi. Ya, sibuk kerja, nggak ada waktu untuk membaca Alkitab. Sibuk cari duit, tidak ada waktu untuk pelayanan. Mengejar karir, tidak ada waktu untuk menyediakan waktu untuk berdoa. Sibuk untuk mencari customer, ya, mungkin sebagai sales cari customer di mana-mana, tidak ada waktu untuk mencari jiwa. Seringkali saudara sekalian, Yesus menjanjikan kelimpahan rohani, tetapi banyak orang Kristen tidak mengejar kelimpahan rohani ini, tetapi malahan mengejar kelimpahan secara materi. Sekalian, Yesus datang di hari Natal memberikan hidup kepada kita. Dan Dia mau kita merasakan hidup yang berkelimpahan, relasi yang semakin limpah dengan Dia. Kita yang berdosa yang dulunya jauh dengan Tuhan, karena Kristus kita begitu dekat, kita bisa berhubungan dengan Dia. Ini ada satu kesempatan yang begitu indah. Ini adalah satu sukacita yang besar yang Allah berikan kepada setiap kita. Tetapi banyak di antara kita atau orang-orang Kristen yang tidak mengejar kelimpahan yang dimaksud oleh Yesus. Kiranya sekali di hari Natal ini kita boleh kembali untuk mengevaluasi perjalanan rohani kita. Apakah sekalian, betulkah hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus? Saya sungguh-sungguh mengejarnya. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kedatangan Yesus yang memberikan kami hidup berkelimpahan. Kami boleh mendapatkan Yesus, kami boleh mendapatkan hidup yang kekal, tetapi juga
Yesus menjanjikan kami sebuah relasi yang intim, relasi yang indah, dan seringkali kami sebagai orang Kristen tidak mengejarnya. Kiranya pada minggu-minggu menjelang Natal ini, ya Tuhan, ingatkanlah kami, dorong kami, beri kerinduan kepada kami, sehingga kami boleh mengejar apakah yang dimaksud oleh Yesus hidup berkelimpahan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya di tengah kesibukan-kesibukan kami tidak melupakan mengejar janji yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Rusdi Japri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama mengingat kembali ayat hafalan dalam satu minggu ini. Ya, kita akan menyebutkannya bersama-sama dari Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita akan ulangi sekali lagi. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat ke-40. Dan kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita dalam satu minggu ke depan, yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Itulah yang menjadi ayat hafalan kita dalam satu minggu ke depan ini. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita akan iringi persembahan ini dengan satu lagu KPPK 272. "Penuhilah pialaku." Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhan berkata, "Engkau tak akan dahaga pulang. Penuhilah pialku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahan." Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai, di dalamnya kau kan diberinya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga.
Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpalan. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau mau mohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi mereka yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah diberikan, atau yang mau memberikan secara langsung dapat menyisihkan dan membawa ke gereja. Saudara, saya undang kita boleh bersama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan telah memenuhi hidup kami. Engkau sudah berfirman, dan biarlah firman itu boleh kami simpan di dalam hidup kami, hati kami. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Pada pagi hari ini kami sudah memberikan, biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama, kita akan mengikuti warta. Saya akan membacakan warta yang boleh kita simak bersama. Ya, segenap majelis dan juga badan pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Majelis dan badan pengurus GSRI Sunter mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Rusdi Japri dari GKBJ Cengkareng yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bapak Ibu dapat memperhatikan ada beberapa jadwal Natal. Ya, pada pagi hari ini ada Natal sekolah minggu dan Natal juga untuk youth. Lalu Natal-Natal yang lain dapat Bapak Ibu perhatikan di dalam jadwal seperti ini. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung perayaan Natal, dapat memberikan persembahan Natal dengan mentransfer ke rekening gereja yang sudah dibagikan. Saudara, kebutuhan Natal pada tahun ini adalah sebesar 12 juta rupiah. Tuhan memberkati. Dan saya ingatkan kembali, kita boleh bergabung bersama di dalam grup Share and Grow Together supaya kita boleh saling peduli, saling memperhatikan dan mendoakan satu dengan yang lain. Dan GSRI Sunter tetap mengadakan gerakan yang disebut Gerakan GSRI Sunter Peduli. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan ini.
Dan bagi jemaat yang masih terbeban atau tergerak hati untuk mendukung kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter. Mohon dapat ditambahkan kode 12 rupiah supaya kami mengetahui bahwa ini untuk GSRI Sunter Peduli. Bapak Ibu dapat memperhatikan juga jadwal ibadah selama 1 minggu, yaitu untuk sekolah minggu, youth, PW, baik itu dan doa pagi atau doa tengah minggu. Dan untuk jemaat yang boleh berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu pada tanggal 7 Desember, ada saudari Felicia Yahya. Tanggal 7 Desember juga, itu ada saudara Dilan Kurnia Surya. Lalu tanggal 9 Desember ada Ibu Ham Eli. Dan tanggal 12 Desember ada Bapak Leonardi Lukman. Kita ada waktu boleh bersama-sama nanti mendoakan bagi saudara-saudari kita, bagi ibu dan bapak kita yang berulang tahun. Dan kami mengucapkan selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Dan ini adalah beberapa pokok-pokok doa. Kami mohon jemaat boleh mendukungnya di dalam doa Bapak Ibu di rumah. Tuhan memberkati. Itu warta yang sudah kita boleh perhatikan bersama. Baik, kita akan ada waktu boleh bersama-sama. Kita akan mendoakan bagi mereka yang berulang tahun. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk beberapa saudara-saudari kami yang bertambah usia mereka 1 tahun lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami doakan untuk saudari Felicia, untuk saudara Dylan, untuk Ibu Ham Eli, dan Bapak Leonardi Lukman. Kami serahkan keempat saudara-saudari kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, secara khusus bagi iman mereka di dalam mengikut Tuhan. Biarlah hati mereka, hidup mereka semakin hari mereka boleh mengenal siapa Tuhan yang mereka percaya di dalam iman kepercayaan mereka. Terima kasih, berkati keluarga, berkati usaha, berkati kehidupan, pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Tuhan juga yang bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan silakan saat teduh. Tuhan memberkati.